Waktu dan layar saya persilahkan. Teh Yuni, apakah ada? Ya baik. Untuk yang pertama mengenai pendirian Quizizzer akan saya bacakan sendiri. Dalam Trias 2022 menyebutkan bahwa Quizizzer dibuat oleh mahasiswa Harvard bernama Tim dengan tujuannya membuat versi digital dari game yang dibuat oleh guru fisika yang berawal dari PowerPoint. Awal pembuatan game ini pada awal tahun 2017 dengan nama Quiznetic. Game ini dulunya hanya bisnis kecil-kecilan. Nah, setelah beberapa tahun kemudian, game Quiznetic akhirnya berkembang dengan nama QuizWizard. Untuk pemaparan selanjutnya mengenai materi, pengertian QuizWizard akan dibacakan oleh uh, Yuni Fitriani. Ya, silakan Teh Yuni. Yang akan dibacakan oleh Rina Rosmiati. Silakan Teh Rina. Tes, mohon maaf, apakah suara saya sudah bisa didengar? Bisa Teh. Baik, kita lanjutkan saja untuk pengertian QuizWizard. Sampai situ ya, barusan Teh? Ya, belum dibaca. Ya, QuizWizard ini menurut Susanto tahun 2022 dalam Audina Rostikawati dan Gani 2002 menyatakan QuizWizard ini merupakan sebuah aplikasi permainan berbasis Android dengan aktivitas multi pemain untuk menyelesaikan pertanyaan dan kuis dengan cara yang menyenangkan. Sedangkan menurut Wahyu Ningsih bahwa QuizWizard ini merupakan aplikasi game edukasi yang menarik dan dapat digunakan untuk membuat kuis interaktif dengan mengakses kode kuis. Mangga untuk materi selanjutnya saya serahkan ke moderator. Ya baik, Teh Yuni. Nah, sebelumnya apakah Teh Rina ada? Ada Teh. Oh, ya. Silakan untuk membacakan kekurangan dan kelebihan dari QuizWizard. Ya, sebelumnya saya minta maaf karena di sini bising gitu. Selanjutnya yaitu adalah kekurangan dan kelebihan QuizWizard. Yang pertama yaitu untuk kekurangan, yang yaitu ketidakstabilan jaringan internet dapat menghambat pembelajaran. Terus kelebihannya
memudahkan guru dalam membuat soal yang inovatif berbasis IT. Kekurangan yang kedua yaitu peserta didik dapat membuka tab atau ketika mengerjakan. Kelebihannya itu ya yang kedua yaitu memudahkan mengakses nilai karena poin dan peringkat muncul secara otomatis. Selanjutnya teh kekurangan yang ketiga yaitu peserta didik dapat mengalami penurunan peringkat. Kelebihan yang ketiga yaitu jika peserta didik menjawab salah, maka akan muncul jawaban benar dan pembahasannya sebagai korelasi mandiri. Kekurangan yang keempat adalah kendala tambahan jika peserta didik terlambat bergabung. Selanjutnya, kelebihan yang keempat yaitu pemilihan mode acak saat mengerjakan dapat meminimalisir kecurangan. Selanjutnya teh. Ya baik Teh Rina, terima kasih atas pemaparannya. Untuk lebih jelasnya, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat suatu kuis melalui media Quiz Wizard yang akan dipandu oleh Teh Yuni Pikriani. Silahkan Teh. Baik, terima kasih Teh Rosa. Baik teman-teman, kita akan membuat sebuah games melalui Quiz Wizard ini. Silakan untuk menyiapkan gadgetnya ataupun di laptopnya. Teman-teman bisa ikuti saya untuk membuatnya. Pertama kita masuk dulu ke Google ya. Kita masuk dulu ke Google. Nah, kemudian kita ketikkan Quiz Wizard aja di sininya. Nah, ini Quiz Wizard. Kita pilih yang paling atas. Yang ini. Nah, kita kemudian kita pilih login. Login. Nah, ini akan tampil seperti ini. Karena udah masuk, ini saya udah mencoba beberapa games yang bisa digunakan, yang bisa dimainkan oleh siswa atau teman-teman. Nah, ini kita coba ya. Kita coba sebentar. Saya di ini ya. Teman-teman bisa mencobanya, mengisinya dulu. Sebentar. Apa sudah terlihat? Apakah sudah ada? Ada Teh. Silakan teman-teman bisa membuka itu gamesnya. Ada yang sudah bisa? Nah, ini adalah tampilan akhir dari setelah kita membuat. Oke.
kita tutorial membuatnya saja ya. Kita make a game, kemudian ini membuat baru, create new, kemudian kita pilih yang ini. Nah, teman-teman bisa memilih template mana yang akan teman-teman gunakan sesuai dengan kebutuhan. Di sini banyak sekali pilihannya, yang mana saja. Nah, saya mencoba yang ini, ular tangga ya. Di sini boleh kita tambah di space 1. Ini, kemudian kita tambahkan pertanyaannya, question. Kemudian pilih add question. Kemudian kita bisa menulisnya di sini. Nah, kita cari dulu soalnya. Misalnya kita akan membuat soal PTS kelas 1 atau kelas 2. Kita buka dulu filenya. Kemudian karena ini kan online, supaya lebih cepat dalam pembuatannya, jadi kita harus menyiapkan dulu pertanyaannya supaya bisa di copy paste agar lebih hemat waktu dan juga kuota. Nah, misalnya kita ini copy dulu yang ini. Berikutnya ini kita copy. Kemudian kita kembali ke Google yang tadi, ke kuis yang tadi ya. Yang ini kita paste di sini. Perilaku yang menunjukkan perilaku sila ke-1 dalam keluarga. Beribadah, bermain, atau malas. Kita tulis di sini. Multiple choice ya, ini bentuknya. Beribadah, kemudian bermain, atau dengan malas. Nah, kira-kira mana jawabannya? Jawaban perilaku yang menunjukkan perilaku yang menunjukkan perilaku sila ke-1, maksudnya ketuhanan yang Maha Esa ya. Berarti jawabannya adalah beribadah. Kita checklist pada jawaban yang benar. Kemudian ini karena sampai C saja, kita hapus aja. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkannya lagi, mau berapa? Apa namanya? Ini hapus dulu. Nah, mau berapa soal yang akan dibuat? Ini tematik ya, teman-teman. Jadi bisa sesuai dengan kebutuhannya saja. Sebaiknya ya.
Selain dari soal ini juga, teman-teman bisa menambahkan gambar, video, maupun suara. Nah, seperti ini. Kita, ya. Ini masih nomor 2 yang tadi. Yang tadi nomor 2. Bentar. Teman-teman, apakah bisa mengikuti? Kita ulangi nomor 2. Pada suatu hari, Benny dan Dian bertemu dan mereka membawa vas bunga secara tidak sengaja. Secara tidak sengaja, Dian menyenggol vas bunga hingga terjatuh. Sebaiknya yang dilakukan Dian adalah meminta maaf, membiarkan, kemudian mengganti. Nah, ini bisa dihapus saja yang tidak perlunya, karena ini di tingkat kelas rendah. Jadi A sampai C saja. Kita checklist yang jawaban yang benarnya. Kemudian ini nomor 2. Kita tambah lagi bisa beberapa nomor sesuai dengan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalau misalnya seperti ini, kalau dirasa sudah cukup, kita finish saja di sini. Klik finish. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian kita kasih judul, misalnya PTS atau penilaian harian. Penilaian harian kelas 1. Seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita finish saja. Kategorinya kita pilih dulu. Education. Kita klik finish. Nah, sebentar, tidak hapus dulu. Seperti ini. Nah, teman-teman, kalau sudah seperti ini, bisa mengcopy seperti tadi. Linknya kita copy, atau di sini share. Nah, link yang ini kita copy link, kemudian bisa dibagikan via chatbox atau ke grup WA-nya. Begitu, teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada pertemuan ini bisa bermanfaat.
Quizizzer merupakan salah satu media aplikasi game edukasi website yang menarik yang dapat digunakan untuk membuat kuis interaktif dengan mengakses kode kuis. Adapun Quizizzer itu sendiri pertama kali didirikan pada awal tahun 2017 yang dapat membantu guru dalam membuat soal, penilaian rankingan otomatis, dan apabila siswa salah menjawab, jawaban yang benar akan muncul beserta pembahasannya. Meskipun begitu, terdapat juga kekurangan dari Quizizzer itu sendiri, yang diantaranya tidak kestabilan jaringan yang mengakibatkan siswa terlambat bergabung dan penurunan rankingan. Akhir kata, saya mohon maaf atas segala kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.